Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat, dan hari ini baru live ya. Lama kita tidak live ya. Insya Allah hari ini sudah mulai agak membaik. Suaranya mudah-mudahan sudah bisa jelas ya. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan memberitahu bahwa pagi ini yang akan kita bahas adalah kitab Fathur Rabbani ya, insya Allah. Sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu. Alhamdulillah sudah hadir Poh dan alhamdulillah Nok Muzna juga sudah hadir, Pak Rifki Al-Ghazali juga sudah hadir. Alhamdulillah Pak Rifki ya. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Pak Ratno juga sudah hadir, Pak Azman juga sudah hadir ya. Gimana Pak Ratno? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pak Azman juga sehat mudah-mudahan ya. Pak Saifuddin, i'rab kalimat anla gimana Ustadz? Dan tujuan tarkib jadi apa ini? Anla. Apakah tambahan an dan la Ustadz? Oh, lihat kalimatnya dulu Pak. Ya, lihat kalimatnya. Kalau misalkan dalam asyhadu an la, nah itu an la itu berarti annya adalah masdariyah. La-nya berarti nafi, begitu Pak. Jadi lihat kalimat ya. Kemudian Pak Eri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bu Eri. Bu Eri yang lagi mudik. Oh, Masya Allah, Bu Eri lagi mudik ya. Kemudian tawakkaltu ilaihi. Alhamdulillah hadir. Pak Ratno, alhamdulillah berkat doa Ustadz selalu sehat. Semoga Ustadz juga selalu sehat. Alhamdulillah Pak Ratno ya. Hari ini suaranya udah mulai agak seraknya sedikit ya. Tapi mudah-mudahan sudah jelas. Kemudian Pak Saifuddin, kalau kalimat yang sudah ditarkib contoh anla. Iya, misalkan tadi asyhadu anla gitu. Itu asyhadu fi'il mudhari ya. Fa'ilnya anak, maka annya adalah huruf masdariyah. Ya, nanti an itu nanti akan mentakwil fi'il, akan menjadi isim. Nah, sebagai isim yang nasab, itu sebagai maf'ul bih dari asyhadu. Begitu Pak Saifuddin ya. Mudah-mudahan agak jelas ya. Jadi kalau saya gambarkan begini Pak Saifuddin ya. Jadi misalkan ada lafaz begini. Anla diawali dengan asyhadu misalnya ini. Ini asyhadu adalah fi'il mudhari. Itu Pak. Terus awalan alif akhiran doma, dia menyimpan domir anak. Nah ini anaknya sebagai fa'il, begitu Pak. Nah maka an ini adalah huruf masdariyah. Huruf masdariyah itu nanti akan mentakwil fi'il yang di depannya menjadi isim. Menjadi isim yang apa? Begitu Pak. Karena asyhadu baru fi'il dan fa'il. Maka an ini akan berfungsi mentakwil fi'il menjadi isim yang nasab. Gitu nanti menjadi maf'ul bi, begitu Pak. Ya, mudah-mudahan ada gambaran. Begitu Pak. Pak Saifuddin ya. Masya Allah. Gitu kira-kira Pak ya. Oke. Kemudian Pak Hadi Waluyo juga sudah kelihatan. Allah, oke. Misalkan Allah. Gini tadi. Nah ini bisa juga asalnya adalah an dan la. Begitu Pak. Nah karena ini idgham bila guna, jadi dibikin tasdid, begitu Pak. Jadi asalnya an la, begitu.
Allah. Begitu Pak Saifuddin ya. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Oke Pak Saifuddin, tetap semangat ya Pak ya. Pak Diwaluyo gimana Pak Diwaluyo? Tujuan idghamnya Ustadz, tujuan idgham hanya untuk membaca. Cara bacanya, kiroat. Nah, jadi ilmu tajwidnya, bila ada an bertemu lam, itu idgham bila guna. Begitu Pak Saifuddin ya. Jadi dibaca idgham, begitu Pak. Makanya kita harus tahu. Ya. Oke. Bu Un juga sudah hadir. Alhamdulillah Bu Un ya. Gimana Bu Un, suara saya masih serak apa sudah bisa jelas? Kemudian Pak Ari Kempes, Kalteng mampir ya. Beliau suka mampir ya. Oke. Oke, Pak Hadi Waluyo, hari ini saya mau mudik Pak Yai. Oh gitu, lagi siap-siap. Monggo Pak Hadi, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan keberkahan ya nanti sampai di kampung halaman. Oke, mudah-mudahan bisa berbagi begitu ya Pak Hadi ya. Masya Allah. Bu Un jelas tapi masih serak ya. Sedikit lagi ya Bu ya. Pak Rifki ya, suaranya ngebas banget Ustadz dan jelas. Oh gitu ya. Iya, ini agak erok ya. Kemarin tuh nyinden terus. Masya Allah. Kemudian Pak Rashid. Pak Rashid Haryadi. Sehat-sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Rashid ya. Gimana Pak Rashid? Sehat juga Pak Rashid ya. Mudah-mudahan. Pak Saifuddin, terima kasih Pak Saifuddin. Mudah-mudahan tetap semangat ya Pak Saifuddin ya. Kemudian siapa lagi nih? Cing Ato hadir belum nih Cing Ato? Oke. Kang Dendo juga sudah hadir. Habis konser. Konser terus Kang Dendo, Masya Allah. Suaranya sampai habis begitu ya. Habis konser tur. Ya, begitu Kang Dendo lah ya. Pak Hadi Waluyo, Pak Yai masih sakit ya, dikit lagi. Oh, kalau sakit mah enggak. Cuman suaranya gitu ya. Kan penting tuh suara. Kalau live suaranya enggak jelas. Tapi alhamdulillah sekarang insya Allah ya bisa kedengaran ya. Insya Allah bisa. Jelas enggak Pak Hadi Waluyo? Ya. Makmuzna jelas ya, mudah-mudahan. Hari ini kita akan bahas Fathur Rabbani ya, melanjutkan insya Allah. Halaman 98 ya. Oke, 198 insya Allah. Hari ini ya kita bahas itu. Pak Diwaluyo jelas Pak Yai, alhamdulillah. Kang Akung juga sudah bergabung nih ya. Halo Kang Akung. Halo. Ya, 5 menit lagi ya kita sapa-sapa sampai jam 7.20. Saya nanti ada acara jam 9, jadi harus siap-siap. Kang Akung, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih Kang Akung? Sehat selalu Kang Akung ya, Masya Allah. Sehat terus Pak Yaiku, Masya Allah. Pak Saifuddin, cara beramal masdar ada berapa Ustadz? Waduh, panjang. Ya, ada kaidah-kaidah ya Pak Saifuddin ya. Jadi ada masdar ya, ketika bertemu dengan isim dia berfungsi sebagai fi'il fa'il begitu. Ya. Ada juga yang biasa dia sebagai kata benda begitu Pak. Jadi sesuai dengan permintaan kalimat dia mau menjadi fa'il apa maf'ul begitu Pak. Tapi dia juga bisa beramal sebagai fi'il fa'il ya. Begitu Pak. Pak Saifuddin doain kami Ustadz selalu. Insya Allah Pak Saifuddin ya mudah-mudahan. Yakima. Pak Yakima apa Yakina tadi ya. Ya mudah-mudahan istiqomah. Kemudian Mbak Irma Adam juga sudah hadir. Alhamdulillah 348. 2 hari kemarin saya tidak sempat ikut pengajian atau tidak live ya Ustadz. Tidak. Baru kali ini Mbak Irma ya.
karena saya agak serak suaranya. Ya, hari ini agak mendingan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Begitu Bu, Mbak Irma ya. Oke, kita ada waktu 3 menit untuk sapa-sapa ya. Yang akan kita bahas adalah kitab Fathur Rabbani. Ini halamannya, makolahnya, makolah. Tanggung ya, jadi ini jadwalnya tidak sesuai ya. Tanggung sebentar lagi mau lebaran, jadi udah deh, lanjutin Fathur Rabbani aja dulu begitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat. Majelisnya majelis kedua ya. Kedua 52. Majelis 52. Oke, kita awali dulu sambil nunggu yang lain hadir dengan bacaan sholawat serta doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bu Maimunah juga sudah kelihatan ya, mudah-mudahan bisa ikut ngaji. Kita mulai dari sini ya. Ini ada hadis qudsi. Nah, ini namanya hadis qudsi ya. Kang Akung, terima kasih. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai. Qala Allahu azza wa jalla fi ba'di kalamihi. Nah, begitu ya. Ini kolaknya fi'il madi, Allahu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Azza wa jalla kalimat i'tiradiyah ya. Bu Maimunah juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana nih Bu Maimunah? Sehat selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan ya. Ya, kita lanjut ya. Jadi qala fi'il madi Allahu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah, azza wa jalla kalimat i'tiradiyah. Nah, ini Bu Wiwin juga sudah kelihatan nih sepertinya nih. Gimana nih Bu Wiwin, sehat selalu Bu? Lama kita nggak live Bu. Nah, Bu Mimi juga sudah hadir, alhamdulillah. Bu Maimunah, amin, begitu ya. Oke. Jadi azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla fi ba'di kalamihi. Fi-nya huruf jar, ba'di majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Kalami mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini beliau. Assalamualaikum. Maaf, telat. Dari mana Bu Mimin? Masya Allah. Bu Mimi Karmila. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah live lagi. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah Bu. Ya, walaupun suaranya masih ada serak dikit lah ya. Insya Allah mudah-mudahan semakin dipakai, semakin normal lagi, sehat lagi. Begitu Bu. Bu Wiwin Hidayati, sehat-sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oke, jadi kolanya fi'il madi Allahu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah, azza wa jalla kalimat i'tiradiyah, fi-nya huruf jar, ba'di majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Kalami mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Begitu ya. Oke. Jadi ini adalah hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu Allah langsung memberikan firman-Nya kepada baginda Nabi. Jadi tidak melalui malaikat Jibril. Nah, begitu ya. Oke, kita coba bahas. Jelas tulisannya?
Nah, saya gedein dikit. Kuntu uhibbukum lamma ata'tumuni falamma asaitumuni baghattukum. Nah, begitu kalimatnya ya. Jadi kuntu uhibbukum lamma ata'tumuni falamma asaitumuni baghattukum. Nah, begitu. Kuntu, nah ini kuntu ini asalnya kana ya. Kana itu adalah fi'il madi nakis. Akhirannya tu berarti dia menyimpan domir ana. Maka domir ana ini langsung menjadi isim kana. Jadi pokok kalimatnya adalah ana. Yang artinya aku. Berarti butuh khobar kana. Nah, khobar kana itu isim yang nasab. Kalau tidak ada, berarti kalimat. Nah, kebetulan di sini ada uhibbukum. Nah, ini uhibbu ini adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya anak. Nah, berarti bisa dijadikan khobar karena cocok ya. Jadi uhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya anak, kumnya domir muttasil sebagai maf'ul bi. Jadi domir muttasil kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi. Jadi uhibbukum sebagai khobar kana. Nah, begitu ya. Jadi kata Allah, kuntu aku adalah uhibbukum, aku mencintai kalian. Begitu ya. Jadi ini pernyataan Allah kepada kita. Jadi Allah itu menyebutkan bahwa Allah itu mencintai kita. Nah, luar biasa itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita mencintai Allah atau mencintai dunia? Itu pertanyaannya. Gitu Pak Hadi ya. Jadi kita mencintai Allah apa mencintai dunia? Ya, sedangkan di sini dijelaskan kuntu uhibbukum. Aku adalah uhibbukum. Aku mencintai kalian. Nah, ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu mencintai kita. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita mencintai Allah ataukah kita menjadi pengkhianat cinta? Kalau orang kafir, bal tu'thirunal hayatad dunya. Mereka mencintai dunia. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang kafir. Begitu. Ya. NO 124. No 124 berarti ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga no 124 ya, gitu ya bacanya ya. Mudah-mudahan benar. Nah, begitu. Jadi ini pernyataan Allah untuk kita bahwa Allah itu mencintai kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga mencintai Allah ataukah kita mencintai yang lain? Nah, begitu. Kalau kita mencintai yang lain berarti kita pengkhianat cintanya Allah. Begitu ya. Nah, gitu. Kalau orang kafir jelas ya di dalam Al-Quran tadi sudah disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Orang kafir itu mencintai dunia. Mudah-mudahan kita tidak mencintai dunia. Boleh kita mendapatkan dunia yang banyak, tapi cintanya tetap kepada Allah. Itu yang dimaksud. Ya. Jadi kuntu uhibbukum. Jadi kuntu adalah fi'il madi nakis dengan isim kananya adalah ana. Uhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya ana. Kum domir muttasil sebagai maf'ul bi. Uhibbukum sebagai khobar dari kana. Nah, begitu. Oke, bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Ayo komentar. Ini orang-orang pada kemana ini? Pak Supri, ya, sang dermawan kita ini
Cap Kiki itu kayaknya udah sibuk urusan mudik ini. Masya Allah. Mbak Ella, oke Mbak Ella, oke. Kang Dendo nyimak ya, alhamdulillah. Ya. Oke Mbak Ella. Jadi kuntu uhibbukum, aku adalah uhibbukum, aku mencintai kalian. Nah begitu. Pak Adi, maaf ya, maaf ya, ini ngajinya sambil mondar mandir, sambil registrasi mudik bareng. Oh gitu, siap Pak Adi, tenang aja Pak Adi. Yuk teruskan ya, insya Allah. Kemudian di sini ada lama. Lama ini adalah huruf. Ya. Lama ini bukan huruf ya. Dia ya masuk kategori huruf syarat ya. Tapi masuknya adalah zorof bimakna hin. Ya. Atau tumuni. Nah, ini atau tumuni. Nah, ini ada 3 kata ya. Asalnya atau tum. Gitu. Jadi tidak pakai wawu. Jadi tum. Nah ini tum adalah fi'il madi. Fa'ilnya adalah antum. Ni nunya adalah wikoyah. Iya-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Tumuni ini adalah mudhof ilaih. Ya. Kok mudhof ilaih sih? Ya. Jadi tumuni, tum adalah fi'il madi, fa'ilnya antum, nunya adalah wikoyah, iya-nya adalah domir mutasil sebagai maf'ul bih. Mbak Uti Tanaya juga sudah kelihatan ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat. Nah begitu. Jadi lama tumuni, ini lama ini masuknya syarat. Berarti ada jawab syaratnya. Cuman jawab syaratnya tidak disebut. Begitu. Kenapa tidak disebut? Sudah bisa dipahami. Nah, ini Ustadz Azhari juga sudah hadir. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tetap semangat. Begitu. Mbak Ella Badri, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ella mau dikirim hari ini ya. Insya Allah Mbak Ella. Ya. Oke. Jadi kuntu uhibbukum lama atau tumuni. Jadi atau tumuni, lama atau tumuni itu jawab syaratnya itu tidak disebut ya. Kenapa tidak disebut? Karena sudah bisa dipahami begitu ya. Mas Sabarsa juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum. Yaiku, waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Uti Tanaya, alhamdulillah sudah hadir. Oke, Kang Dendo. Apa tadi Kang? Jawab syaratnya mana? Begitu ya Kang ya. Nah, coba kita artikan. Nanti ketemu jawab syaratnya. Kuntu uhibbukum lama atau tumuni. Suara saya jelas? Oke. Aku adalah uhibbukum. Aku mencintai kalian. Oke, nokmusnya jelas ya. Ketika kalian mencintai aku. Jadi ketika kalian mencintai, bukan mencintai, ketika kalian mentaati aku. Nah, begitu. Mbak Uti, alhamdulillah jelas ya. Oke. Bu Ai, Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah bisa hadir dengan akun baru. Oh, gitu Mbak Ai. Siap Mbak Ai, mudah-mudahan akunnya barokah. Begitu Bu Ai ya. Begitu. Jadi ini jawab syaratnya tidak disebut karena sudah jelas ya. Coba kita bandingkan dengan kalimat berikutnya Kang Bendo. Kalau dibandingkan dengan kalimat berikutnya nanti akan paham ya. Falamma asaitumuni baghattukum. Nah itu. Fanya atop lamanya adalah zorof atau bimakna syarat ya. Zorof bimakna syarat. Asaitumu, ini asalnya asaitum. Jadi wawu ini untuk memudahkan kiroat ya.
Makanya muncul wawo. Jadi itu wawo adalah untuk memudahkan kiroat. Ya, seperti humul muflihun. Nah, itu donmahnya adalah untuk memudahkan kiroat. Asalnya hum al muflihun. Begitu ya. Ya. Jadi asaitum. Ini fiil madi. Domirnya antum. Asaitum. Kenapa dibaca asaitumu? Nah, ini wawo ini untuk memudahkan kiroatnya. Jadi asaitum fiil madi dengan fa'ilnya antum, ni nunya adalah wikoyah, ianya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Bagot tukum, nah ini bagot tu ini adalah fi'il madi. Fa'ilnya anak, kumnya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Bagot tukum ini sebagai jawab lama. Nah gitu Kang Dendo. Jadi bagot tukum ini jawab lamanya tampak. Ini jawab syaratnya tampak. Kalau ini, yang pertama, lama atau tumuni, ini jawab syaratnya tidak dimunculkan. Kenapa? Karena sudah bisa dipahami. Dari kuntu uhibbukum. Aku mencintai kalian ketika kalian taat kepadaku. Jadi sama dengan ketika kalian taat kepadaku, maka aku mencintai kalian. Nah, begitu Kang Dendo. Ya. Itu makanya jawab syaratnya tidak disebutkan karena sudah bisa dipahami gitu. Iya, boleh. Jadi kuntu uhibbukum boleh juga dijadikan jawab syarat muqaddam. Ya, gitu. Jadi aku mencintai kalian. Jadi ketika kalian taat kepadaku, maka aku mencintai kalian. Boleh begitu Kang Dendo ya. Jadi yang jelas tidak disebutkan seperti yang ini. Falamma asaitumuni bagottukum. Ketika kalian durhaka kepadaku, bagottukum. Niscaya aku benci kalian. Tuh begitu. Oke. Oke Bu Wiwin, Mbak Ella, Fathur Rabbani. Ya, kitabnya Fathur Rabbani ya. Oke. NZ, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. NZ ya, mudah-mudahan istiqomah. Oke Mbak Ella, terima kasih. Ini Mbak Ella ya, kitabnya Fathur Rabbani Mbak Ella. Tanggung ya, jadi bahasnya menjelang liburan. Jadi ya udah Fathur Rabbani aja. Lek Hasim, alhamdulillah Lek Hasim, alhamdulillah hadir lagi. Gimana Lek Hasim? Mudah-mudahan sehat selalu ya Lek ya. Nah ini suara saya ini mudah-mudahan jelas ya. Jadi dari kemarin tidak live ini nungguin suara pulih kembali gitu Mbak Uti Tanaya. Tapi sudah jelas Mbak Uti ya mudah-mudahan ya. Walaupun belum plong banget gitu ya. Tapi insya Allah sudah bisa didengarkan insya Allah. Ya. Yang gitu. Jadi falamma asaitumuni bagottukum. Maka ketika kalian durhaka kepadaku, niscaya aku benci kalian. Coba perhatikan baik-baik. Ini hadis qudsi. Aku mencintai kalian ketika kalian taat kepadaku. Maka ketika kalian durhaka kepadaku, niscaya aku benci kalian. Nah begitu. Begitu Mbak Uti, Masya Allah. Lek Hasim, Assalamualaikum, derek ngudi ilmu ya. Monggo. Lek Hasim mudah-mudahan sehat selalu ya Lek ya. Nah begitu. Ya, bisa dipahami ya. Itu. Jadi kapan Allah mencintai kita? Ketika kita taat kepada Allah. Dan kapan Allah benci kepada kita? Ketika kita durhaka kepada Allah. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka Allah benci kepada kita. Itu satu pernyataan Allah yang langsung dari Allah kepada baginda Nabi. Jadi makanya disebut hadis qudsi. Ya. Hati-hati ya, begitu kan ya. Kita kalau masuk kategori yang Allah cintai, nah, luar biasa.
Allah akan memberikan apapun. Begitu. Ya. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, jadi bagaimana caranya agar Allah mencintai kita? Ikuti aku, kata Rasulullah. Bagaimana yang aku kerjakan, kalian ikuti. Bagaimana yang aku katakan, kalian ikuti. Itu namanya fattabi'uni. Jadi niscaya Allah mencintai kalian. Hadis qudsi dengan Quran ini tidak bertentangan, ya. Luar biasa. Jadi Allah itu mencintai kalian. Apa ciri Allah mencintai kita? Kita itu diperintah dan dilarang. Jadi perintah dan larangan itu adalah satu bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Agar kita itu kembali kepada surganya Allah. Gitu. Karena aslinya kita itu makhluk dari surga. Uskun anta wa zaujukal jannah. Itu pernyataan Allah kepada Nabi Adam beserta istrinya. Dan itu pernyataannya diulang dengan tauhid. Uskun itu fi'il amar. Fa'ilnya anta. Lalu diulang di depannya. Anta wa zaujukal jannah. Itu artinya Allah menegaskan bahwa Adam dan keturunannya adalah tempatnya di surga. Dan pernyataan Allah itu ditaukidkan dengan cara mengulang agar kita tuh yakin bahwa kita itu aslinya penduduk surga. Nah, ketika kita Allah tempatkan di dunia, Allah sayang agar kita bisa kembali kepada surganya. Jadi Allah memerintah dan Allah melarang. Ini yang boleh dikerjakan, ini yang tidak boleh dikerjakan. Itu adalah tanda cinta. Begitu. Oke, Pak Azam kata benci apa pas diterapkan pada sifat Allah? Bisa. Allah itu tidak suka. Allah itu benci kepada orang yang durhaka. Begitu, Pak. Ya. Tapi kalau Bapak punya terjemah lain, monggo. Tidak apa-apa, Pak. Ya. Intinya tidak suka. Baghot tukum. Ya. Benci atau marah juga boleh, Pak. Ya. Boleh. Pak Azam mau ambil yang mana boleh. Ya. Gitu. Karena apa yang dilakukan oleh Allah tidak ada pertanyaan. Tetapi apa yang diperbuat oleh kita akan dimintai tanggung jawab. Begitu, Pak. Ya. Apa yang dilakukan oleh Allah bebas. Karena Allah adalah Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh kita sebagai hamba itu akan dimintai tanggung jawab. Nah, begitu, Pak. Ya. Oke, kita tidak boleh membenci siapapun. Tapi Allah bebas. Begitu ya, Pak, ya. Nah, itu. Nah, ternyata nanti dalam keterangannya, cinta dan bencinya Allah itu bukan kepentingan Allah. Beda sama kita. Ketika kita cinta kepada seseorang, ketika kita benci kepada seseorang adalah untuk kepentingan kita. Tapi cinta dan bencinya Allah itu untuk kepentingan kita. Ya, itu Pak, tanamkan itu. Ya. Itu bedanya Allah dengan kita. Allah mencintai kita untuk kepentingan kita. Dan Allah membenci kita untuk kepentingan kita. Beda dengan kita. Kita cinta kepada sesuatu untuk kepentingan kita. Dan kita benci kepada sesuatu untuk kepentingan kita. Nah, itu bedanya. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan kita lebih bijak. Coba kita lihat dalam tafsirnya. Nah, lanjutannya, Pak. Di halaman 199. Nah, ini. Ya. Jadi lanjutannya ada di sini. Saya jepit dulu bentar.
Kelihatan ya, mudah-mudahan ya. Fardian, kitab tafsir apa yuk? Kitabnya Fathur Rabbani. Ya. Mbak Yustina, Mbak Yus, gimana Mbak Yus? Masya Allah, sepertinya baru gabung lagi nih Mbak Yus, lama nih, Mbak Yustina Sakti. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat di sini tafsirannya ya. Suara saya masih jelas ya. Kayaknya belum bisa lama ini. Masih agak berat Mbak Uti. Mbak Uti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uti, gimana Mbak Uti? Sehat selalu Mbak Uti ya. Pak Fardian, dari mana Ustadz? Waduh. Ya, kita tidak boleh menyebutkan alma mater dan tempat ya Pak. Bapak boleh tanya-tanya di admin kalau pengen tahu. Begitu Pak. Mudah-mudahan Pak Fardian paham ya Pak ya. Oke, Pak Ahmad Ridwan 92799 bergabung pangersa, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Ahmad Ridwan ya. Oke, sehat selalu Pak. Ini saya nih mudah-mudahan suaranya jelas ya. Ini tulisannya jelas enggak ini? Mudah-mudahan jelas ya. Ayo lanjut. Nah, jadi tadi cintanya Allah kepada kita. Umi Fitri, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Umi Fitri ya, mudah-mudahan istiqomah gitu. Kemudian Kang Akung, izin sembari jalan Pak Ustaz. Masya Allah. Kang Akung mau mudik ya Kang ya. Masya Allah. Fi amanillah Kang Akung, mudah-mudahan ya. Kayak Pak Hadi itu lagi beres-beres, itu lagi mondar-mandir mempersiapkan untuk mudik hari ini ya. Oke. Lanjut ya. Jadi cintanya Allah kepada kita, bencinya Allah kepada kita adalah untuk kita. Beda dengan kita. Kalau kita cinta kepada seseorang untuk kepentingan kita. Dan bencinya kita kepada seseorang untuk kepentingan kita. Beda dengan Allah. Yuk kita buktikan. Al-haqqu azza wa jalla yuhibbukum la lihajatin ilaikum. Ya, bisa jelas ya. Saya perkecil biar tidak digeser-geser. Nah, perhatikan baik-baik. Al-haqqu ini adalah mubtada yang dirofakkan dengan dhammah. Azza fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Wawunya atop, jalla fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai ma'tuf dari ma'tuf alaihnya azza. Azza wa jalla adalah kalimat iktirodiyah, kalimat sisipan. Ya, karena baru ketemu mubtada, belum ketemu khobar, kalimat sempurna masuk di dalamnya. Maka disebut kalimat sisipan. Nah begitu. Dalam bahasa Al-Quran yang disebut kalimat iktirodiyah. Gitu ya. Habibullah. Kitab apa ya Kak? Oh, kitabnya Fathur Rabbani ya. Jadi Al-haqqu azza wa jalla yuhibbukum. Nah yuhibbu ini fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Kumnya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Yuhibbukum adalah kalimat. Kalimat setelah mubtada disebut khobar. Nah ini jadi khobarnya berbentuk kalimat. Ya, Pak Zaiman terima kasih. Mama Husna 977 badal bisakah? Tidak bisa badal karena bukan pengganti ya. Oke, yuhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kembali ke al-haqqu, kumnya domir mutasil sebagai maf'ul bi, la-nya nafi, li-nya huruf jar, hajatin majrur yang dijarkan dengan kasroh yang bertanwin ila huruf jar, kum domir mutasil sebagai majrur. Yuhibbukum la lihajatin ilaikum, ini adalah khobar dari al-haqqu. Nah begitu. Oke, Mama Husna azza wa jalla. Iya, nggak bisa Mama Husna. Jadi
Azza wa Jalla ini adalah kalimat i'tirodiyah, kalimat sisipan. Begitu ya. Jadi yuhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kumnya domir mutasil sebagai maf'ul bih, la-nya huruf nafi, li-nya huruf jar, hajatin majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin, ila huruf jar, kumnya domir mutasil sebagai majrur. Yuhibbukum la lihajatin ilaikum, ini sebagai khobar dari al-haqqu. Begitu. Jadi al-haqqu azza wa jalla itu adalah Allah. Jadi Allah yuhibbukum, dia mencintai kalian, la lihajatin ilaikum. Gitu. Jadi tidak ada kebutuhan ya, ilaikum terhadap kalian. Jadi Allah itu ketika mencintai kita, la lihajatin ilaikum. Ya. Tidak ada kebutuhan apapun kepada kalian. Tidak menginginkan apapun kepada kalian. Lalu cintanya Allah kepada kita yang seperti apa? Bal. Nah ini. Makanya bal ini adalah huruf idrob. Ya. Huruf idrob. Jadi huruf idrob itu untuk membenahi kalimat sebelumnya. Itu namanya huruf idrob. Gitu. Mama Husna, apa makna azza wa jalla? Azza itu maha perkasa. Wa jalla, wawanya dan, jalla adalah maha agung. Gitu. Jadi dia maha perkasa dan dia maha agung. Begitu. Jadi al-haqqu Allah, azza wa jalla, dia maha perkasa dan dia maha agung. Begitu Mbak Maimunah, Mama Husna ya. Mama Husna 977, mudah-mudahan istiqomah. Pak Gun, ternyata Pak Gunawan juga hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Gun ya, mudah-mudahan. Saya baru bisa live nih Pak Gun ya. Tapi mudah-mudahan nih suaranya sudah normal kembali Pak Gun ya. Tapi agak berat dikit. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran. Begitu Pak Gun ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Gun ya. Bu Ai juga sudah mantap ya. Ganti akun. Pak Gun sehat selalu ya Iku. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda Ratna juga ternyata hadir. Assalamualaikum hadir Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bun. Kemudian Pak Muslim sejati, muslim sejati, yang dimaksud perkasa itu gimana Ustadz? Waduh, tidak terkalahkan. Nah, begitu Pak. Ya, Allah itu tidak terkalahkan. Dan Pak Zen Acer, Ustadz hadir, alhamdulillah. Bunda Rata, alhamdulillah Pak Ustadz lagi tumbang. Waduh, ternyata banyak yang tumbang Bun, Masya Allah. Ya. Saya kemarin juga Bun, tapi mudah-mudahan Bunda cepat sembuh juga ya. Pak Aceng juga sudah hadir. Ini siapa nih? S. Assalamualaikum hadir Pak Ustadz. S-nya, S apa nih? Mudah-mudahan sehat selalu S. Insya Allah. Kemudian F dan Tri. F dan Tri gitu ya. Oke. Kemudian Zen Acer, Ustadz itu bisa disebut khobarnya jumlah. Iya betul Pak. Ini namanya khobar jumlah. Khobarnya berbentuk kalimat. Pak Karib, bal huruf apa tadi Pak Ustadz? Bal itu huruf idrob. Ya. Jadi huruf idrob itu yang fungsinya membenahi kalimat sebelumnya. Ya. Apa maksud membenahi? Allah itu mencintai kalian, berarti mencintai kita, karena tidak ada hajat apapun kepada kalian. Gitu. Bal, akan tetapi, tuh, biasanya diartikannya akan tetapi. Karena membenahi, ya, rahmatun lakum. Akan tetapi adalah rahmat untuk kalian. Tuh, gitu. Jadi Allah itu mencintai kita. Allah tidak punya hajat apapun, tetapi rahmat untuk kita. Rahmat itu tanda kasih sayang.
Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Allah itu menempatkan Adam dan istrinya, uskun anta wa zawjukal jannah. Itu uskun itu fi'il amar. Fa'ilnya itu anta. Tetapi lafad anta diulang. Ya, diulang. Uskun fi'il madi, fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Nah, engkau tinggallah. Engkau, nah itu tuh. Itu namanya taukid. Jadi anta wa zawjukal jannah. Kenapa dibaca wa zawju? Nah, itu wawanya atop. Zawju ma'tuf dari ma'tuf alainya anta. Nah, antanya itu taukid dari domir pada lafad uskun. Uskun ya. Jadi kalau saya tulis itu seperti ini ya. Nah, ini mudah-mudahan membantu. Ini saya pakainya pensil ya. Nah, bentar coba pulpennya biar lebih jelas. Dan bisa ditulis ini pulpennya. Pulpennya ada yang minjem belum balik lagi. Aduh, kering pulpennya, nggak bisa. Ya. Udah, kita pakai pensil aja. Jadi ini uskun. Sukun kan? Kemudian di sini ada anta. Kemudian wazaujuka. Zaujukal jannah. Gitu. Wazauju. Gitu. Jadi uskun ini adalah fi'il amar. Nah, ini kalau saya tulis ya. Akhirannya sukun, berarti dia menyimpan domir anta. Nah, kalau anta ini sudah menjadi fa'il. Ya. Nah, ini disebut ulang ini. Anta lagi. Maka ini adalah taukid. Nah, ini taukid. Penguat. Di sini sudah ada anta, disebut lagi anta. Nah, antanya kan fa'il. Fa'il itu hukumnya rofa. Ya. Maka di sini kenapa wazauju? Ini wawunya atof. Atof. Zawju ini maktuf. Maktuf. Jadi maktuf alaihnya anta. Anta itu taukid. Taukid itu mengikuti mu'akadnya. Mu'akadnya itu fa'il rofa. Maka anta fi mahali rof'in. Maka wazauju ini rofa. Ya begitu. Katnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi zauju ma'tuf dari ma'tuf alaihnya lafad anta wa huwa mudhof ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu. Kenapa dibaca al jannata? Ini maf'ul bihnya. Ya, begitu. Pahami ya. Jadi kalau saya perkecil, nah ini uskun, engkau tinggallah, engkau dan istrimu di mana? Di surga. Tuh, jadi kenapa di sini terjadi pengulangan taukid? Artinya menegaskan bahwa Adam dan keluarganya, berarti termasuk kita, adalah tempatnya di surga. Duh, jadi kita itu tempatnya di surga. Makanya sebagai rasa sayangnya Allah. Nah, gitu ya. Di sini nih. Makanya Allah tadi mengatakan kuntu uhibbukum. Bahwa Allah itu cinta kepada kita. Nah, dan cintanya Allah, bencinya Allah, itu tidak untuk Allah, tetapi untuk kita.
Ya. Bal rahmatun lakum. Akan tetapi sebagai rahmat untuk kalian. Begitu. Luar biasa itu, Allah itu murni cintanya. Ya. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita itu pamrih. Begitu ya. Nah, bisa dipahami Kang Dendo. Ya. Oke, Pak Karib, rahmat dengan hidayah beda enggak? Ya, kalau hidayah itu petunjuk. Kalau rahmat itu tanda kasih sayang. Begitu. Kang Dendo, insya Allah ya. Masya Allah. Ya, itu. Bisa dipahami ya. Nah, terus dipertegas lagi. Fahuwa yuhibbuka laka lalahu. Subhanallah. Luar biasa ini. Fahuwa yuhibbuka laka la lahu. Gitu. Ini fanya adalah istiqnab, huwanya domir munfasil kalau di awal dia menjadi mubtada. Yuhibbu fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Laknya huruf cer, kaknya domir mutasil sebagai majrur. Laknya huruf nafi, laknya huruf cer, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Yuhibbuka laka la lahu. Nah, ini sebagai khobar dari lafad huwa. Fahuwa yuhibbuka laka la lahu. Tuh, dia yang dimaksud adalah Allah. Yuhibbuka. Dia mencintaimu laka untukmu. La lahu. Bukan untuknya. Nyanya kembali ke huwa. Huwanya kembali ke Allah. Tuh, jadi huwa yuhibbuka. Dia Allah mencintaimu. Laka untukmu. Lalahu. Bukan untuknya. Tuh, luar biasa ini. Ya. Istiqnab itu permulaan Pak Karib ya. Jadi awal kalimat lagi gitu Pak Karib ya. Oke, itu namanya istiqnaf. Nah, ini fa-nya adalah istiqnaf ya, kalimat baru walaupun masih nyambung begitu ya. Nah, jadi Allah itu dia mencintaimu untukmu, lalahu, bukan untuk Allah. Nyahnya kembali ke Allah. Coba perhatikan baik-baik. Jadi al-haqqu Allah Azza wa Jalla itu yuhibbukum. Dia mencintai kalian la lihajatin ilaikum. Jadi tidak untuk kepentingan Allah. Ya, tidak ada kepentingan Allah untuk kalian. Tetapi bal rahmatun lakum, akan tetapi rahmat lakum untuk kalian. Fahuwa, lalu dia atau maka dia yuhibbuka, dia mencintaimu, laka untukmu, lalahu, bukan untuk Allah. Nah begitu Pak Karib, Masya Allah. Oke, begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah begitu Kang Dendo, mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Ini kemana ini ya, Pak Haji Mamat kemana nih sang dermawan kita ini. Pak Azhari masih, Pak Azhari, Masya Allah. Ustadz Azhari masih tetap semangat ya. Ustadz Rosmat gimana nih, ada nggak nih hari ini? Masya Allah ya, Ustadz Azhari tetap semangat ya Ustadz ya. Nah gitu ya, jadi luar biasa ini. Ini hadis qudsi ya. Tuh. Aku mencintai kalian ketika kalian taat kepadaku. Jin Acer, cara mengetahui untuk dijadikan istiqnab gimana Ustadz? Kalimat baru Pak. Ya. Kalimat baru yang kalimat itu adalah walaupun masih berkaitan, tapi bisa dipahami dengan tafsiran-tafsiran lain begitu Pak. Jadi itu terpisah ya. Oke.
Jadi saya ulang tadi, aku mencintai kalian, kata Allah, ketika kalian taat kepadaku. Maka ketika kalian durhaka kepadaku, bagotukum, maka aku benci kalian. Nah ingat, cinta dan bencinya Allah itu bukan untuk kepentingan Allah. Nah di sini dipertegas dalam tafsirnya, Al-haqqu azza wa jalla yuhibbukum la lihajatin ilaikum bal rahmatun lakum. Selesai Pak. Itu. Makanya ketemu fa-nya adalah jadi istiqnaf. Begitu Pak, kalimat baru ya. Maka di sini Al-haqqu azza wa jalla, Allah azza wa jalla, dia mencintai kalian bukan karena kepentingan, tidak karena tidak butuh kepada kalian, akan tetapi tanda kasih sayang untuk kalian. Maka dia Allah mencintaimu untukmu, bukan untuknya. Nah, begitu ya. Jadi Allah itu mencintai kita adalah rahmat. Dan Allah mencintai kita itu untuk kepentingan kita. Jadi kalau kita taat, ketaatan kita manfaatnya kembali kepada kita. Oke, Pak Karim. Apa nih? Kita lanjut dulu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Yuhibbu ta'at. Apa ta'ati? Kita lihat di sini. Yuhibbu adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke Allah. Maka depannya dibaca maf'ul bi wa huwa mudhaf. Ta'ata. Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Kaknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Bu Tatik juga hadir, alhamdulillah Bu Tatik ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullah. Oke, sehat selalu ya Bu Tatik ya. Cep Kiki kemana nih Cep Kiki? Hadir nggak hari ini Cep Kiki? Masya Allah. Kemana Cep? Sepertinya belum kelihatan nih Cep Kiki. Bu Tatik, amin ya Allah. Iya. Gimana Bu Tatik ya? Sehat selalu ya Bu ya. Masya Allah. Suara saya jelas? Gimana Bu Wiwin? Sepertinya nundutan nih Bu Wiwin nih. Sabarsa, Mas Sabarsa, nundutan nggak? Nundutan dengan ngantuk. Ya. Jadi yuhibbu ta'ata. Ya, di sini maf'ul bih. Oke, ikut nyimak Yai. Monggo user 825 ujungnya ya. Jadi ta'ata maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Kaknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Bu Iwin jelas. Enggak Pak Ustadz, semangat. Masya Allah. Luar biasa. Tapi saya suaranya masih berat Bu Iwin ya. Jadi agak ngos-ngosan dikit ya. Oke, jadi yuhibbu ta'ataka lahu. Lahunya lanya huruf jar, hu-nya domir mutasil sebagai majrur. Jadi dia Allah mencintai ketaatanmu lahu kepada Allah. Nah, di sini alasannya. Li'anna. Linya huruf jar, anaknya akhwatnya inna. Naf'a. Isim anna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Haknya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Maka depannya dibaca khobar anna. Aidun. Gitu. Dibaca aidun. Khobar anna yang dirofakan dengan domah. Yang bertanwin ila huruf jar, kaknya domir mutasil sebagai majrur. Begitu ya. Oke, verifikasi dulu sebentar ya. Berarti ini sudah 1 jam, alhamdulillah. Nah, waduh, belum pas. Nah, diulang lagi verifikasinya. Pas. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Apa ini Pak? Mbak Ibu Wiwin ya. Oke. Lanjut ya. Jadi linya huruf jar, anaknya akhwatnya inna. Naf'a isim anak yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf.
ha domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Aidun khobar ana yang dirofakan dengan domah yang bertanwin ila huruf jar, kaknya domir mutasil sebagai majrur. Anna naf'aha aidun ilaika, ini adalah kalimat. Nah, kalimat ini sebagai majrur dari li. Gitu, Pak Risman, terima kasih Pak Risman. Mudah-mudahan berkah selalu ya Pak Risman. Oke, Pak Iswadi 3, Pak Jung, oke. Mbak Uti, terima kasih Mbak Uti. Semoga sehat selalu. Semoga berkah ya Mbak ya. Jadi li'anna naf'aha aidun ilaika. Karena bahwasannya manfaat taat itu aidun, kembali ilaika kepadamu. Tuh begitu. Jadi kalau kita taat itu kembali kepada kita, ketaatan kita. Contoh, ketika kita banyak kesulitan dalam memenuhi hidup ini, memenuhi kebutuhan hidup kita banyak kesulitan. Maka bagaimana caranya agar Allah memberikan jalan keluar? Ya, maka bentuk pribadi kita menjadi pribadi orang yang taat. Pribadi orang yang taat berarti takwa. Dan Allah hanya memberikan jalan keluar kepada orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Nah, itu kembali kepada kita. Ya. Jadi kalau kita punya kesulitan, apapun kesulitannya, taat Allah. Maka ketaatan itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Oke, Pak Hari kitabnya Fathur Rabbani. Ya. Mbak Ella Badri, sampai jam 9 aja Pak Ustadz. Waduh, Mbak Ella ini agak berat Mbak Ella. Terus saya jam 9 ada apa namanya, ada acara ya gitu. Jadi buat persiapan karena perjalanannya lumayan agak jauh gitu Mbak Ella ya. Insya Allah besok kita lanjut gitu Mbak Ella. Insya Allah Mbak Ella hari ini ya Mbak Ella. Insya Allah Mbak Ella hari ini dikirim gitu Mbak Ella Badri ya. Mbak Ella sehat terus ya Mbak ya. Gitu. Begitu ya. Oke, jadi li'anna naf'aha aidun ilaika. Ah, ini Pak Bahrudin, Masya Allah. Dari mana aja Pak Bahrudin? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Bahrudin ya. Oke, lama nih Pak Bahrudin baru masuk live lagi ini ya. Baru hadir ini. Oke, mudah-mudahan sehat selalu Pak Bahrudin. Oke. Kemudian Pak Saib Islam. Salam Pak Ustadz. Salam kembali Pak Saif ya. Dan Pak Saif bisa istiqomah begitu ya. Nah itu. Jadi ketika kita taat kepada Allah, maka manfaat ketaatan itu kembali kepada kita. Pak Ahmad Ridwan, musonifnya siapa kitab ini? Musonifnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Gitu Pak Ahmad. Pak Ahmad Ridwan ya. Pak Barudin alhamdulillah udah mendingan. Oh, Pak Barudin sepertinya habis sakit ya. Oh, mudah-mudahan sehat selalu Pak Barudin ya. Allah berikan kesehatan yang sempurna buat Pak Barudin. Amin. Pak Saif, apa ini Pak Saif? Li'anni, bukan li'anni Pak, tapi li'anna. Ya, jadi li-nya huruf jar, ya, anaknya adalah huruf lagi. Anak itu mabni Pak. Kalau huruf itu tetap nggak ani, tetap dibaca anak gitu ya. Oke, jadi li-nya huruf jar, anak ini akhwatnya inna. Maka perbuatannya seperti inna. Naf'a itu isimnya nasab, khobarnya rofa, aidun. Ya. Maka anna naf'aha aidun ilaika, ini kalimat. Kalimat setelah huruf jar disebut majrur. Begitu Pak. Jadi majrur itu bisa berupa kata, bisa juga berupa kalimat. Begitu ya Pak ya. Nah, itu alasannya. Jadi kenapa di sini yuhibbu ta'ataka lahu, Allah mencintai ketaatanmu kepadanya. Ini alasannya. Li'anna naf'aha aidun ilaika. Karena bahwasanya manfaat taat itu aidun, akan kembali ilaika kepadamu.
Nah, tadi saya kasih contoh, ketika kita punya kesulitan hidup, ya, manusia itu hidup bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Jadi kalau hidup kita kehendak Allah, pasti akan menemukan hal-hal yang tidak cocok. Itu Kang Dendo, Kang Akung, ya. Kang Akung dalam perjalanan ya, mudah-mudahan fi amanillah. Begitu. Jadi hidup ini ketika ketemu yang cocok, itu dari Allah. Dan ketemu yang tidak cocok pun, itu dari Allah. Tapi ketika kita ketemu dengan yang tidak cocok, maka kita belajar cocok. Gitu, belajar setuju. Ya, berarti kita taat namanya. Dan ketaatan itu manfaatnya akan kembali kepada kita. Li'anna naf'aha a'idun ilaika. Begitu Mbak Uti. Ya. Jadi kalau misalkan Mbak Uti nih gitu ya. Lagi agak sepi jualannya. Itu kehendak Allah. Ketika rame pun itu kehendak Allah. Dua-duanya adalah kehendak Allah. Dan itu tanda cintanya Allah kepada Mbak Uti. Dan manfaatnya akan kembali kepada Mbak Uti itu sendiri. Ketika kita bersikap dengan sikap yang benar. Bagaimana sikap kita? Tetap ikuti kemauan Allah. Nah begitu. Jadi ketika kita ikuti kemauan Allah, berarti kita taat kepada Allah. Dan Allah sangat mencintai ketaatanmu kepadanya. Tuh, maka manfaat dari ketaatan itu akan kembali kepada diri kita. Oke, Pak Saif, ridho. Nah, oke. Ya begitu ya, mudah-mudahan ya. Bisa nyambung ya, mudah-mudahan ya. Masya Allah. Mbak Uti baik ya, Masya Allah. Itu contoh Mbak Uti, jadi Mbak Uti dijadikan contoh ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kayak saya kondisi kemarin sakit itu bukan kemauan kita. Ya. Berarti kita lagi menjalani kemauan Allah yang kita tidak suka. Tapi kita belajar cocok dengan ketetapan Allah. Gitu kan? Ketika kita mulai sabar dengan ketetapan Allah, maka Allah akan tampilkan keajaiban-keajaiban. Nah begitu, kita butuh itunya. Gitu, Pak Saib, padat isi kitab lama. Masya Allah. Begitu Pak Saib ya, mudah-mudahan Pak Saib bisa istiqomah. Nah, begitu kira-kira ya, mudah-mudahan hari ini manfaat ya. Hari ini baru segini dulu ya, insya Allah. Besok kita lanjutkan. Jadi ini menjelang Hari Raya kita bahas Fathur Rabbani terus ya, insya Allah. Dan saya masih menguji suara saya dulu. Ini sepertinya 1 jam nih lumayan juga nih. Ya, gitu Kang Dendo. Mudah-mudahan suaranya semakin jelas gitu ya. Pak Saib, suara garau itu yang gimana Pak? Najmul Huda. Makasih Yai, alhamdulillah. Pak Najmul mudah-mudahan istiqomah. Kang Dendo sambil ketawa nih. Hehehe, iya Yai. Nak Muzna masih merdu Yai. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Nok ya. Ustadz Rosmat, alhamdulillah beliau hadir. Gimana Ustadz? Sehat selalu Ustadz. Sepertinya lama nih nggak bersua. Pak Zen Aser, Ustadz, aduh, kelewat Pak Zen, mudah-mudahan bisa diulang Pak Zen. Oke, Pak Saib, suara maco. Oh, suara maco. Ya mudah-mudahan. Pak Ratno, suara jelas Ustadz. Alhamdulillah Pak Ratno. Mbak Uti, suara parau. Suara parau itu serak-serak bahasa Yai. Oh gitu. Oh gitu ya, Masya Allah. Kemudian Mbak Eti Suryati gitu ya, Mbak Eti Suryati, bener nggak saya sapanya? Pak Kari, mudah-mudahan cepat kembali suara seperti biasa. Gitu doanya, terima kasih. Kang Dendo, Zen Acer hubungi admin Pak. Oke siap ya, mudah-mudahan Zen Acer ya. Kitab Nahu apa yang cocok bagi pemula Ustaz? Oh, saya punya Pak, kitab untuk pemulanya ya. Saya sudah susun untuk buku
Al-Iqlan namanya. Itu untuk pemula. Ya Pak ya. Bapak boleh hubungi admin untuk pesan bukunya. Begitu Pak. Ya. Itu buku 1 ya. Nanti ikuti live-nya. Ya, ikuti live-nya, ada live-nya. Atau boleh Bapak ikuti privatnya. Gitu. Insya Allah. Bu Wiwin, hatur nuhun Pak Ustadz, izin turun duluan, ada keperluan. Mangga Bu Wiwin ya. Udah siap-siap ya. Bu Wiwin nggak mudik ya, ada di tempat. Oke, terima kasih hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Ya, saya baca ulang agar berkah. Oke. Pak Saib, cucuk sesuai. Di sini makna cucuk jarum. Cucuk jarum. Apa tuh Pak? Mbak Ella Badri, amin. Oke. Oke ya, kita coba. Saya baca ulang, mudah-mudahan berkah. Bu Mimi, amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kuntu uhibbukum lama ata'tumuni falamma asaitumuni baghattukum. Kemudian lanjutannya, tafsirnya. Al-haqqu azza wa jalla yuhibbukum la lihajatin ilaikum bal rahmatun lakum fahuwa yuhibbuka laka la lahu. Nah begitu ya. Kemudian yuhibbu ta'ataka lahu li'anna naf'aha a'idun ilaika. Nah begitu, sampai sini dulu, insya Allah besok kita lanjut ya. Itu Nokbuzna, cukup Mbak Yus. Masya Allah nih Mbak Yustina nih baru nih. Nah ternyata RA Wazir, Pak Wazir juga hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Wazir ya, mudah-mudahan. Oke. Nokbuzna turnuwun. Jimmy Paluh juga ternyata hadir juga, alhamdulillah Pak Jimmy. Ya Pondan masih Pondan. Oke Pak Saib. Islam sedikit tapi bermanfaat. Amin, amin Pak Saif, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian Ustadz Azhari, terima kasih Ustadz. Pelepas rindu, subhanallah. Iya nih Ustadz nih, makanya nih walaupun suaranya masih begini, udahlah aku live gitu Ustadz. Mudah-mudahan sama-sama menjadi pengobat rindu. Pak Ahmad Azhari izin monggo. Kemudian Yakima, oh ini Pak Yakima tadi ya, matur nuwun Ustadz. Ya, Pak Yakima mudah-mudahan tetap semangat dan istiqomah ya Pak ya. Insya Allah besok kita lanjut. Mbak Ella Badri, oke Pak Saib Islam, oke. Terima kasih Ustadz, semoga barokah. Pak Sabarsa, alhamdulillah matur sembah suwun ilmunya yaiku. Amin, Masya Allah Pak Sabar. Sehat selalu ya Pak Sabarsa ya. Kemudian Pak Bahrudin, mudah-mudahan sehat selalu Pak Bahrudin ya. Oke, kemudian Mbak Irma Adam 348, syukron atas ilmunya Ustadz, semoga berkah semua, amin. Pak Sabarsa, amin. Pak Barudin, amin. Masya Allah Pak Barudin, mudah-mudahan sehat ya Pak ya. Pak Haji Mamat juga nih belum ada beritanya, mudah-mudahan sehat selalu sang dermawan kita. Pak Hadi Waluyo, terima kasih ilmunya Yai. Pak Hadi Waluyo sudah berangkat. Kevi amanillah Pak Hadi Waluyo ya. Pak Ratno juga semoga Pak Ustadz selalu sehat. Amin. Pak Eko Suryanto, terima kasih. Oh iya Pak Eko, terima kasih ilmunya Yai. Alhamdulillah. Pak Eko sehat selalu Pak Eko ya. Kemudian Kang Dendo Sukron Yai. Pak Hadi Waluyo belum Yai. Oh belum ya, mudah-mudahan bila nanti di perjalanan jangan buka ya Pak Hadi ya. Kecuali tidak kuat gitu Pak Hadi. Siap ya Pak Hadi ya. Oke, walaupun safir itu boleh berbuka, tapi usahakan jangan buka dulu. Nah begitu. Mbak Uti Tanaya, alhamdulillah terima kasih ya ilmunya. Oke Mbak Uti, kemudian Pak Barudirina, alhamdulillah dikasih cobaan dari awal puasa. Oh subhanallah. Ya Allah, mudah-mudahan Pak Barudin sehat selalu dan mudah-mudahan cobaan itu adalah keberkahan. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya begitu Pak Barudin ya. Sehat selalu Pak, semangat selalu. Pak Hadi Waluyo, siap Pak Yai, Masya Allah. Oke, kemudian ya, siapa ini? Mbak Fatima Az-Zahra, alhamdulillah. Mbak Fatima ya ternyata mudah-mudahan selalu istiqomah ya Mbak Fatima ya. Mudah-mudahan hadir lagi besok Mbak Fatima ya.
Bisa bergabung, alhamdulillah Mbak Fatimah. Mudah-mudahan Mbak Fatimah istiqomah dan sehat selalu, bisa ngaji bareng-bareng ya. Mudah-mudahan Mbak Fatimah. Oke, kita akhiri dengan doa dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondan amin. Masya Allah. Oke. Cukup hari ini ya. Insya Allah. Mudah-mudahan besok tetap bisa live ya. Pak Jimmy Palu, amin. Oke, Pak Jimmy sehat selalu Pak Jimmy ya. Ini banyak yang absen nih. Nok Muzna, amin. Alhamdulillah. Oke ya, saya tutup dulu. Saya mau siap-siap untuk acara jam 9.